Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, jamaah Salam Hizbul Huda yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puja-puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Rahmat yang terpenting adalah iman dan Islam yang kita pegang teguh sampai hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya tidak akan mati kecuali dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kajian kali ini kita akan berbicara mengenai soal pemimpin. Gitu. Gimana kita memilih pemimpin, banyak gitu ya contohnya. Ada satu hadis yang ini sering dilupakan orang, walaupun terkenal, Pak. Berbunyi begini. An Abi Sa'id bin Abdurrahman bin Samurah, dari Abi Sa'id bin Abdurrahman bin Samurah. Qala, dia berkata, Qala li Rasulullah SAW. Nabi bersabda kepadaku, katanya, Ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Janganlah kau meminta-minta jabatan dalam pemerintahan. Fa innaka in utita an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Sebab sungguh kalau kamu diberi jabatan tanpa kau minta, Allah akan menolong kamu. Nah itu ya. Wa in utita an mas'alatin ukilta ilaiha. Tapi kalau jabatan itu kau minta-minta, tanggung jawabnya dibebankan kepadamu. Wah ini kan penting sebenarnya ini ya. Tapi kita sering lupa. Sekarang ini hampir-hampir dilupakan orang. Dan seterusnya hadis panjang hadisnya ya. Bahkan hadisnya terusnya wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khairun wa kaffir an yaminik. Kalau kamu sudah kadung bersumpah, berjanji untuk melaksanakan sesuatu, ternyata ada yang lebih baik dari itu, maksudnya kamu akan merubah janji itu, maka bayarlah kafarat sumpah itu dulu. Nah, jadi kalau sudah kamu janji, tapi ternyata lebih baik, itu pun disuruh membayar kafarat sumpah. Apalagi kalau dibelanjani kan gitu Pak. Nah, jadi ini kalau hadis ini diterapkan sekarang ini luar biasa sebenarnya Pak. Cuma memang lupa. Saya setelah baca hadis ini mikir, kenapa ya di Indonesia ini kok problem itu hampir selalu ada tiap hari ya. Berganti terus ada Masya Allah. Saya khawatir karena ini Pak. Karena orang telah mencari jabatan demikian sangat berambisi sampai menghalalkan segala cara. Akhirnya beban itu dibebankan kepada si orang ini. Enggak selesai-selesai gitu loh. Enggak selesai. Nah untuk ini kan sudah kadung membudaya Pak. Sulit untuk merubah. Luar biasa Pak. Karena yang sudah kena racun kejelekan itu tidak hanya yang akan mencari jabatan, bahkan yang akan memilih pun sudah keracunan gitu. Minta wani piro kan gitu ya. Itu kan sudah bukan rahasia lagi sekarang, sudah rahasia umum ya. Coba saya akan baca satu hadis yang setelah saya baca ini, waduh ini luar biasa. Ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Itu orangnya baik Islam. Abu Dzar itu terkenal baik lah. Baik. Tapi apa yang terjadi coba ini? An Abi Dzar, dari Abi Dzar dia berkata, Qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Nabi, ala tastamiluni, ya Nabi, apa engkau tidak memberi jabatan kepadaku? Gitu. Dia minta jabatan, bukan niat jelek, niat membantu Rasulullah. Kan baik kan niat. Apa kata Nabi? Fadhuraba biyadihi ala mangkibi sumakola.
Tahu-tahu Nabi menepuk-nepuk pundakku. Kemudian berkata, ya Abu Dzar, innaka dhaif. Hai Abu Dzar, kamu itu lemah. Coba. Wa inna amanah, jabatan itu amanah. Wa inna yaumil qiyamati hizzun wa nadamah. Di akhirat nanti bisa-bisa menjadi penyesalan dan kehinaan. Illa man akhadha bihaqqiha wa addalladhi alaihi fiha. Kecuali bagi orang yang dapat menunaikan kewajibannya dan memenuhi tanggung jawabnya. Nah, Abu Dzar yang begitu baik, ternyata dia tidak potongan pemimpin gitu ya. Tidak mesti orang baik itu jadi potongan pemimpin, Pak ya. Ya. Mungkin dia baik tapi gak mentoloan gitu. Akhirnya dibujuki oleh anak buah kan. Nah, kan bisa begitu. Tidak berani menindak saking baiknya. Jadi belum tentu orang baik itu mesti cocok. Nah, Abu Dzar termasuk orang yang ini. Orang yang begitu baik ternyata nggak potongan dia jadi pimpinan. Kamu ini lemah. Nanti penyesalan itu nanti bisa-bisa. Nah, hadirin sekalian, dari dua hadis ini mari kita merenung bersama. Gimana menghadapi masa depan yang waduh Indonesia ini tidak main-main, Pak. Berat, Pak. Kita ini untung ya kalau bukan karena rahmat Allah kita sudah berantakan, Pak. Kita itu negara yang berpulau-pulau, ribuan pulau, hampir 20.000 pulaunya, Pak. Kalau di Timur Tengah, di Eropa itu kan satu pulau beberapa negara kan. Ini tidak beberapa pulau satu negara, bayangkan itu. Kok bisa bersatu? Ini kalau tidak karena Allah, waduh sudah. Dan yang lebih aneh lagi, kalau di negara lain itu bangsanya satu. Eropa itu bangsa Eropa, Arya itu untuk beberapa negara. Kita ini banyak bangsa untuk satu negara. Ya. Suku bangsa kita itu berapa itu? Waduh, bahasanya hampir 700 bahasa kan itu. Kok bisa bersatu? Itu kalau bukan rahmat Allah, tidak mungkin. Makanya di pembukaan undang-undang itu berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Betul. Kalau tidak, sudah berantakan, Pak. Soviet itu satu pulau, Pak. Nggak sampai berpulau-pulau. Bisa berantakan menjadi 14 negara, Pak. Padahal itu negara yang punya tidak main-main itu. Saking kuatnya itu, waduh. Yugoslavia itu berapa satu pulau tuh, Pak. Berantakan menjadi ada apa itu Bosnia ada dan seterusnya itu pecah berantakan tas Masya Allah. Waktu menjelang reformasi kita hampir pecah, Pak. Alhamdulillah ditolong lagi oleh Allah. Jadi kita harus bersyukur. Nah, sehingga ke depan mesti kita karena tadi ayat yang saya bacakan awal tadi ya. Qulillahumma malikal mulki. Katakan ya Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya. Engkau beri kekuasaan orang yang kau kehendaki dan engkau cabut kekuasaan daripada orang yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau jayakan orang yang kau kehendaki dan engkau hinakan orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan engkaulah kebajikan itu dan sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kekuasaan itu diberikan oleh Allah. Bisa diberikan karena rahmat dan bisa diberikan karena ujian kepada seorang. Ya. Kemudian pertanyaannya, kalau begitu apa kita boleh berdoa jadi pemimpin itu? Boleh, boleh. Bahkan Nabi Ibrahim itu dikasih, nah ini ya saya bacakan kisah Ibrahimnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diberi ujian oleh Allah ya, dan dia lulus. Ya. Diberi ujian yang berat-berat lulus dia. Sampai suruh menyembelih anak lulus dia. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Maka Allah berfirman, "Hei Ibrahim, aku akan menjadikan engkau seorang pemimpin." Qala Ibrahim menjawab, "Wa min dzurriyyati ya Allah." Kalau bisa juga keturunanku ya Allah. Jadi dia ingin hanya dia tok. Keturunannya pun jadi pemimpin. Qala la yanu ati dzalimin. Allah berfirman, tidak termasuk janjiku ini orang-orang yang zalim. Jadi walaupun anaknya Ibrahim, keturunannya tidak dijamin jadi pemimpin gitu, Pak. Yang zalim tidak menjadi jaminan. Makanya anaknya Ibrahim keturunannya itu ada yang baik, ada yang jelek. Ya.
Israel itu kan keturunan Ibrahim gitu. Nabi Ibrahim itu punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Ismail menurunkan orang Arab, Ishak menurunkan orang Israel. Tapi kan tidak semua orang Israel baik-baik. Yang jahat banyak, yang baik ada kan itu. Nah, karena tidak dijamin itu. Itu anak Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim mendoakan gitu, supaya dia jadi orang baik, jadi pemimpin. Bahkan kita semuanya kan setiap hari berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Jadikan pemimpin anak-anakku nanti jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi boleh. Asal cara mencarinya itu benar gitu ya, boleh. Bahkan kalau kita jadi pemimpin itu adil, itu surga duluan, Pak. Jadi ada 7 golongan yang dijamin masuk surga itu nanti. Yang disebut pertama itu apa? Imamun adil, imam yang adil, Pak. Ternyata bukan kiai, Pak. Yang pertama itu imamun adil. Karena apa? Jadi imam adil itu tidak gampang gitu ya. Jadi kalau kiai baik itu maklum karena lingkungannya orang-orang. Bayangkan seorang imam, pemimpin yang bawahnya itu tidak mesti baik ya. Dalam teori itu kalau ada satu kantor gitu ya, atau lembaga itu biasanya yang jelek itu 20%, yang baik 20%. Yang 60% itu ngambang, Pak. Entah ikut yang baik atau ikut yang jelek lah gitu ya. Nah, itu kuat-kuatan yang baik dengan jelek itu. Kalau yang jelek yang menang, maka yang 60% itu ikut sini dia. Nah, kalau yang baik yang menang, maka yang 60% ikut ini. Nah, bayangkan kalau seorang pemimpin menghadapi 20%, 40% tadi ya, itu kan berat memimpin orang seperti itu. Jangan dikira, belum lagi nanti dijual namanya, mungkin aja dijual namanya itu ya. Saking baiknya dijual, nah ini mungkin si Abu Dzar itu tidak tegaan dia, orang itu, waduh, ikhlas macam bagus, tapi dia nggak tegaan itu ya. Nah ini bahaya, ini bujuk arek-arek wes bangkong-bangkongin bahaya lah itu ya. Preman-preman ini wah bahaya nanti. Akhirnya nggak dipilih oleh Nabi, nggak dipilih. Ada yang lucu lagi, ada orang ini dalam hadisnya. Nabi Musa al-Asy'ari, dari Musa al-Asy'ari, kawal. Dakhaltu ala Nabi, aku masuk ke rumah Nabi. Wa ana wardulani, kami bersama 2 orang. Min Bani Ami, dari keturunan pamanku. Jadi dia bersaudara datang. Faqala ahaduhuma. Tahu-tahu yang satu ngomong, "Ya Rasulullah, amirna ala ba'di ma wallakallahu azza wa jalla." Mbok aku ini diangkat jadi amir dari sebagian kekuasaan yang kau miliki. Minta jadi pejabat lah, kira-kira begitu ya. Jadi zaman Nabi itu ada orang minta pejabat, apalagi sekarang. Maka akharu misalnya, yang lain ya saya juga Nabi minta saya jadi amir. Faqala, Nabi bersabda, "Inna wallahi la nuwalli hadzal amala ahadan sa'alahu aw ahadan akhrasu alaihi." Nabi bersabda, "Demi Allah, kami tidak akan mengangkat seorang dalam suatu jabatan pada orang yang terlalu ingin dan terlalu berambisi." Nah, malah nggak diangkat Nabi yang begitu. Masya Allah. Nah ini yang saya katakan bahwa hadis-hadis seperti ini sering dilupakan orang, sehingga hampir seperti nggak ada lah gitu ya. Padahal kalau orang itu betul kalau nggak minta-minta itu nikmat, Pak, nggak punya beban. Gitu, ya. Ada satu ketika di Banyuwangi itu seorang pilihan kepala desa, jagonya 2. Yang ini orang baik, Pak, yang satu ini dikendalikan preman gitu. Penjudi gitu. Nah, itu. Akhir tahun jebret. Ini kalah tipis. Menang yang penjudi tadi. Karena penjudi itu kalau cari nama, Pak, kamu pilih ini ya. Nanti saya kasih uang 100.000. Kalau jadi PN, tapi kalau nggak jadi uangnya kembali. Kan takut dia nggak milih kan. Kalau harus kembalikan kan itu. Akhirnya kan dia milih. Akhirnya jadi, Pak. Ya sudah selesai. Ini sudah Padahal untuk jadi kepala desa itu walaupun tidak berambisi itu habis-habisan, Pak. Dia ngasih makan penduduk 3 bulan, bayangkan ya. Mesti kan ada tamu kan mesti dikasih makan. Dikasih rokok tok, kecut gitu. Mesti minimal makan itu. Itu belum yang main
Kalah dia sudah, diterima dengan baik. Nah orang-orang itu yang hati nuraninya kan kepengen ini yang jadi, tapi kalah. Orang tahu tuh, oh ya ini curang betul. Jadi masyarakat itu mangkal pada si ini. Tapi diempet gitu ya. Diempet, 5 tahun kemudian pilihan lagi. Masyarakat minta ini, sampai terus tidak, saya tidak ikut, saya tidak punya duit. Gitu. Tidak mau kampanye sudah, tidak punya duit. Tapi dipaksa. Kenal dengan saya dia. Orangnya baik, semua masyarakat apapun golongannya mesti menerima ini. Saking baiknya itu. Nah akhirnya masyarakat berjanji, sudahlah nanti kami bantu, kamu tidak usah akhirnya dia betul dicalonkan. Dia ya sekedar memberi makan seadanya aja, kalau ada tamu kasih makan saja. Itu sudah budaya, tidak sulit di masyarakat yang akhirnya menang Pak dia. Menang lawannya aja grup preman tadi. Apa yang terjadi? Preman tadi ngamuk, balai desa itu dibakar Pak. Masalah coba ya. Terus kue tok kan leher dibakar. Tapi dia tenang bakar untuk tungguan kue. Dia tenang aja ya. Karena sudah tidak bisa malam-malam dibakar mau apa ya? Dia tidak bisa berbuat apa. Waktu itu dia belum dilantik ya. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa dia. Nah, akhirnya dilantik selesai. Akhirnya betul Pak. Setelah dia jadi itu daerah itu jadi baik gitu, Masya Allah. Nah kenapa diperebutkan? Itu bengkoknya itu 12 hektar Pak. Bayangkan dia. Jadi kan 12 hektar itu kan waduh berapa lapangan sepak bola itu. Jadi dan tanah subur memang bagus. Dan tanahnya besar. Daerahnya itu memang satu desa yang luas gitu, bagus. Setelah dia jadi betul-betul ditolong oleh Allah. Makmur desa, bagus. Karena dia tidak punya beban. Nah, kita prihatinnya itu katanya kapan itu saya baca di sosmed itu pernyataan seorang tokoh gitu ya. Di Indonesia ini kepala daerah bupati maupun gubernur yang ditangkap itu sudah ada 400 Pak. Lebih kurang 400. Padahal kabupaten kita ini tidak sampai 500 kan ya. Hanya 400 lebih sedikit. Bagi tiap kabupaten pernah ada yang satu kena ketangkep kan itu sampai bayangkan. Padahal yang dipilih itu kan mesti orang yang terbaik mustinya ya. Tapi ternyata maling semua, Masya Allah. Jadi ini problem kita ini problem kita Pak. Jadi coba bandingkan dengan zaman Nabi ya. Begitu Nabi wafat, pilihan itu juga jangan dikira gampang Pak, sulit Pak milih. Orang baik semua kan itu ya. Siapa kan belum ada aturan, gimana caranya? Mereka bermusyawarah. Musyawarah jebret. Sampai 3 hari Pak. Akhirnya dari beberapa tahun itu tinggal 2. Abu Bakar dan Sa'ad. Abu Bakar mewakili Quraisy, Sa'ad mewakili Ansor. Gitu. Nah, akhirnya 2 ini siapa ini? Kan sama-sama punya kepentingan gitu. Dan punya kelebihan. Yang Quraisy karena dia pemimpin pada zaman diajak oleh Rasulullah pengawal lah ya, sabiqul awalun, yang Ansar ini orang yang punya penduduk asli kan. Nah, siapa ini? Sebenarnya asalnya mereka itu menghendaki Umar. Tapi Umar nggak mau, nggak bisa saya ini. Nggak bisa, ada Abu Bakar. Akhirnya Umar berinisiatif gini aja lah. Gimana kalau Abu Bakar? Diskusi ya. Apa? Sebab 1, dia orang yang pertama kali masuk Islam. 2, dialah yang menemani Rasulullah hijrah. Itu kan totalnya nyawa Pak ya. Dan ketiga, ketika Nabi sakit, yang diminta jadi imam itu Abu Bakar. Nah kalau soal agama Nabi pasrah kepada Abu Bakar, apalagi cuma ini. Wah akhirnya setuju semua Pak. Oke, langsung dibayar, selesai. Nah. Tapi untuk menuju Abu Bakar itu justru menuju Umar sebenarnya itu. Jadi saling lempar-lemparan gitu ya. Tapi dia akhirnya dia dibayar. Nah begitu. Setelah jadi apa? Coba ini pidatonya Abu Bakar ya. Ayuhan nas, wahai orang-orang. Qad wullitu alaikum warastu bi khairikum. Sungguh kamu telah menjadikan saya seorang wali, seorang pemimpin, seorang khalifah. Padahal aku
bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'inuni, kalau saya benar, bantu saya. Wa in asatu faqawwimuni, kalau saya salah, luruskan saya. As-sidqu amanah, berkata jujur itu amanah. Wal kadhibu khiyanah, dan bohong itu pengkhianatan. Wa dha'ifu fikum qawiyyun indi hatta akhudha lahu haqqahu, dan orang yang lemah di antara kalian, bagi saya dialah orang yang kuat, sehingga aku memberikan hak-haknya kepadanya. Jadi dia, Abu Bakar itu punya tanggung jawab untuk melaksanakan memberikan hak pada orang yang lemah ini, maka dia kuat. Sebelum itu saya takut pada beliau, kira-kira begitu. Wal qawiyyu indi dhaifun ahad dhaifun. Adapun orang yang merasa kuat, bagi saya dia orang yang lemah. Hatta akhudahu minanhul haqqo, insyaallah, sampai aku mencabut atau memaksa dia harus melakukan kewajibannya, atau mencabut hak orang lain tadi ya, katakanlah membayar zakat dan sebagainya. La yata'u ahadukum minkumul jihad fa inna la yata'u qaumun illa darabahullahu fi bidhilil. Jangan kalian meninggalkan perjuangan, karena sesungguhnya yang meninggalkan perjuangan dia akan dihantui oleh kehinaan. Atiuni ma ata'tullah wa rasulah, taatlah kepadaku selama saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa fa in asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata ilaihi alaikum. Kalau saya ingkar kepada Allah dan Rasulnya, kamu tidak wajib taat kepadaku. Wah, ini yang luar biasa. Tidak wajib taat kepadaku. Qumu ila salatikum rahimakumullah. Berbuat adillah kepada orang-orang yang dekat denganmu, Allah akan merahmati kamu. Nah ini Pak. Jadi pesan Abu Bakar, adillah kepada orang yang dilibat kepadamu. Dia. Karena kita ini kadang-kadang hancur keadaan kita itu ketika kita menghadapi orang yang dekat. Ya. Wah ini biar pendukung saya. Nah gitu. Nah. Adil. Masya Allah. Saya mendengar pidatonya sama Abu Bakar, rasanya kecil. Iya, ini kan yang sering kita lupakan. Sering kita lupakan karena apa? Kita ini kalau sudah jadi tokoh yang dipilih oleh rakyat tadi, mesti kita harus balas budi kan. Nah, ketika balas budi itulah kadang-kadang keadilan hilang. Habis, tidak adil lagi. Ini yang sering terjadi. Nah, ini kenapa demikian ya? Tadi karena salah cara tadi ya. Yang tidak memperhatikan apa itu? Ini. Sehingga satu ketika saya pernah ketika mendengarkan waktu ILC itu Pak ya, ada seorang gubernur satu tempat gitu ya, dia dikenal baik Pak, karena dulu dia dipilih oleh rakyat sehingga namanya banner seadanya, welek paling elek benernya kecil-kecil, tapi dia jadi. Setelah jadi ditanya oleh Karni Ilyas, Bapak kepingin nyalon lagi gak? Enggak kan? Kenapa? Aduh berat, biayanya besar, saya tidak punya uang. Terang-terangan dia Pak, saya tidak punya uang. Tidak milih lagi karena rasanya seperti kapok gitu ya. Karena beratnya keadaan. Bab gini Pak, kalau orang menyalonkan suatu calon yang dipilih oleh rakyat dan dia berasal dari orang yang dianggap punya, maka orang akan minta sesuatu kepadanya. Ya, kalau tidak memberi, dia dianggap pelit, nggak akan dipilih. Ya, nah. Kalau dia miskin, ada dua kemungkinan. Dibantu secara ikhlas atau dibantu untuk dikuasai. Nah itu ya. Tidak bantu, tapi dikuasai. Saya pernah ketemu dengan seorang. Ini calon bupati Pak. Ya. Saya nggak setuju dengan dia calon bupati. Bahaya. Kalau dia jadi bupati pasti akan dikuasai orang lain. Orangnya baik Pak, baik. Baik. Ternyata dia bilang, sudah ada penyandang dana. Seorang Cina dari Malang. Ternyata si penyandang dana ini akan memberi 3 calon bupati tadi semuanya. Ya, 1, 2, 3 akan dikasih semua. Cuma nanti yang besar yang kira-kira jadi itu. Yang tidak jadi pun dikasih juga itu. Supaya kalau dia jadi dia bisa menguasai itu. Nah, sudah kita gimana ini, orang ini bahaya nanti kalau jadi, wah kita kasihan orang baik bisa terjerumus gitu ya. Alhamdulillah ketika pilihan konvensi ya dia kalah Pak.
Nah, betul sudah. Kita bersyukur enggak bahaya. Tapi namanya orang, Pak, ternyata sangat ambisius. Saya tidak menyebut nama ya, kan menyebut nama saya dosa ya. Dosa. Akhirnya ada orang yang bujuk dia, Pak. Jadi ada satu partai di Jakarta yang membuat surat seolah dia yang ditunjuk menyelisih konvensi tadi. Padahal surat ini palsu, gitu. Coba dong. Jadi sampai sekarang ya. Jadi orang untuk bujuk orang itu bikin surat palsu, Pak. Tanda tangan palsu ternyata. Dia merasa yakin ini. Masya Allah, yakin sampai habis-habisan, Pak. Dibujuk orang ini. Kita dan ternyata nafsu begitu itu kalau sudah nyantol, Pak, sulit untuk dikendalikan, sulit. Sampai akhirnya dia kebelet utang, Pak. Waktu itu kira-kira 4 miliar, waktu itu ya. Itu sudah terjadi kira-kira sebelum pilihan langsung rakyat, Pak, masih pilihan DPR ya. Awal-awal reformasi 4 miliar. Nah, 4 miliar ya. Berapa 2003 2000 ya, sebelum akhirnya orang ini berutang sampai dibujuk orang sampai kena pidana, Pak. Di penjara dia. Nah, yang lucu waktu di penjara itu karena ya bagaimana asalnya orang baik sebenarnya, Pak. Dia seorang baik, suka menolong orang, ikhlas betul. Tapi tadi terjebak tadi ya oleh rayuan rayuan pencari orang. Oh, pencari orang, Pak, saya punya 1000 orang, minta ini, wah kasih. Itu sampai di penjara dan sebagainya. Terus dia keluar. Di penjara itu bukan dia nikmati karena dia nolong orang, Pak. Nolong orang, tapi dia tanggung jawab itu loh. Akhirnya dia kena. Nah, itu. Jadi orang lemah tadi dibujuk orang ya. Dia orang baik. Yang menikmati uang itu bukan dia, orang lain, tapi atas sama dia. Kena dia penjara jebret sekian tahun. Karena orang baik, di penjara dia dakwah, Pak. Buahnya yang masuk Islam loh coba. Karena dia orang baik, nolong orang di penjara dia. Suka nolong orang dia. Kenapa seorang nolong? Karena dia seorang dokter, bayangkan. Dia seorang dokter yang baik, budiman, di penjara jadi imam, wah. Jadi buahnya masuk Islam malah. Akhirnya setelah keluar dia sudah saya kapok, sudah imam betul saya diingatkan oleh Allah. Akhirnya dia dimintai tolong orang untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi. Gitu. Ditolong juga oleh dia, orang penolong ya. Ngurusi perguruan tinggi ke Surabaya, balik. Pas di tengah sana kecelakaan, Pak, matilah dia. Barangkali Allah bikin husnul khotimah lewat. Kan dia tak mungkin kan kita kan berhusnuzon ya. Karena ingin menolong orang, mendirikan perguruan tinggi dan sudah hampir sukses. Dan sekarang perguruan tingginya sukses. Tapi dia kecelakaan, mati. Masya Allah. Nah begitulah perjalanan kehidupan yang kadang-kadang ya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ngeri sedap. Nah, maka mudah-mudahan kita mulai dari kita masing-masing. Pemimpin itu tidak hanya pemerintahan, Pak. Kita ini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu itu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab. Yang paling tidak kadang-kadang kita lupakan, kita ini pemimpin dalam rumah tangga kita masing-masing. Mimpin anak, mimpin istri. Gitu. Itu pemimpin juga itu, Pak. Bahkan yang berat itu memimpin diri sendiri, Pak. Karena kalau kita saudara-saudara, itu yang 2 ke sana, yang 3 ke sini, Pak. Nah, yang 3 ke sini, memimpin diri sendiri ini yang berat. Kadang-kadang kita lupa ya. Kita lupa kadang-kadang. Nah, jadi jangan dikira gampang, memimpin diri sendiri itu kadang sulit. Kita ini kalau sudah punya kehendak kadang-kadang ya kuat-kuatan, gengsi misalnya. Kalau tidak menang gengsi. Nah ini kalau soal gengsi ini. Pemimpin yang sanggup seperti Abu Bakar itu jarang ya. Umar itu nangis di pojokan. Dia seorang kepala negara. Di pojok masjid, Hudzaifah lihat kasihan. Ya Amirul Mukminin, kenapa kamu nangis? Apa? Saya nangis karena sedih. Kenapa sedih? Kan kamu seorang penguasa. Saya khawatir Hudzaifah berbuat salah. Nggak ada yang berani negur saya. Karena kedudukan saya sebagai seorang khalifah. Nah, ya kan? Apa kata saya? Ya Amirul Mukminin, kalau kamu salah, aku yang akan meluruskan. Dirangkul. Alhamdulillah. Masih ada sahabat Umar yang mau mengingat Umar kalau Umar salah. Nah, coba ini ya. Dan itu bukan dalam teori tok dia. Prakteknya betul. Pas dia berpidato,
ada seorang namanya Salman Al-Farisi mengatung, ya Amirul Mukminin, ada apa? Saya tidak mau mendengar pidatomu. Coba seorang presiden digitukan kan kurang ajar. Saya tidak mendengar. Kenapa? Terangkan dulu dari mana baju yang kau pakai itu. Karena nampaknya ada baju seragam lah gitu. Kami dapat cuma 1 meter. Kok itu gede? Berarti kan lebih dari 1 meter. Dari mana itu dulu? Masya Allah. Itu soal begitu zaman dulu Pak ya. Baju itu mahal Pak, barang mewah ya. Turun Umar. Bagus. Abdullah, terangkan kepada dia. Anaknya disuruh menerangkan. Saudara-saudara, baju ayah saya yang pantas untuk ke masjid itu cuma 1, tambalannya 19. Jadi mungkin, dan itu tidak mustahil. Kan Umar sering dodomi apa? 19. Antren dari negara nggak cukup. Karena dia tinggi besar. Maka antren yang milik saya, kuberikan kepada ayah saya. Jadilah baju yang sudah. Oh, terima kasih. Nah, terus selesai ya. Masya Allah, saya bayangkan. Ternyata tidak tersinggung dia itu. Ya tadi kan dia mengatakan, kalau ada yang meluruskan dia senang. Nah itulah hadirin sekalian. Kalau kita seperti itu dalam rumah kita umpamanya, Masya Allah, hebat ya. Karena kadang-kadang kita, saya ini kadang-kadang anggap PDW itu. Buaya nih ya. Ada ya, laki, lanang gitu ya. Padahal kadang-kadang kita ini juga sering salah ya. Sering salah. Rasulullah itu pernah satu ketika setelah terjadi perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini politik tingkat tinggi, Pak. Jadi tidak semua sahabat memahami. Sehingga ada sahabat yang nggak puas karena haji ditunda setahun gitu. Nggak puas dia. Akhirnya ketika Nabi memerintahkan untuk menyembelih dam sebagai pengganti gagal haji tadi, tidak ada satupun sahabat yang mau. Bayangkan. Karena merasa masih nggak puas. Padahal ini tingkat tinggi luar biasa itu. Itu kalau diterangkan mesti harus ada pertemuan tersendiri. Akhirnya istrinya menasihati. Coba, ya Rasulullah, ibda binafsi. Nabi mulai dari dirimu sendiri. Akhirnya Nabi tidak bisa ngomong, langsung keluar menyembelih dam. Seret. Setelah disembelih semua sahabat ikut seret. Nah, coba ya. Jadi ternyata contoh itu lebih kuat ketimbang omongan itu. Itu dialami oleh Rasulullah. Itu Nabi apalagi cuma munawar. Kadang-kadang lah. Jadi ini hal sekalian, maka pemimpin mulai dari rumah, di masyarakat, di mana kita mesti harus tadi bukan karena ambisi, tapi karena karena amanah ya. Dengan demikian maka seperti Abu Bakar tadi, kalau saya benar tolonglah saya, kalau saya salah ingatkan saya. Mudah-mudahan ini bisa terjadi pada diri kita. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang maaf. Ada tanya mungkin? Cukup Pak ya. Soalnya ini serius ini. Serius ini ya, serius. Tapi ini penting bagi kita. Demikianlah, mohon maaf atas kekurangnya. Monggo Pak Herman.